Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat setiaku semuanya. Semoga selalu sehat, selalu lancar rezekinya, dan selalu dipermudahkan segala urusannya. Amin. Oke sobat, pembahasan kita kali ini masih tentang cara merawat kacer dari nol atau kacer dari bahan. Di video sebelumnya saya pernah membahas tentang cara menggacorkan kacer bahan yang dari nol atau dari kacer yang belum cukup birahinya, masih minim birahinya. Tentu agar bisa masuk ke dalam settingan si kacer itu, yang harus kita kejar yaitu birahinya dulu. Minimal kita bikin si kacer itu gacor atau rajin dulu bunyinya. Dan mungkin sobat-sobat ada juga yang ngikutin juga ya rawatannya ya. Nah, ketika kita sedang menjalankan treatment menaikkan birahi dan menggacorkan kacernya, di situ pasti ada sobat yang mungkin sedikit bingung nih. Misalnya tiba-tiba kotoran kacernya itu jadi besar, jadi basah dan lembek, atau kacernya yang jadi gelisah dan giras saat melakukan jor ekstra puding jangkrik. Nah, di situ kalau yang belum paham pasti mikirnya itu keblinger, jadi terkecoh. Waduh, om sobat hitam putih gimana sih ini? Cara menggacorkan kacernya jangan-jangan salah nih rawatannya ya. Karena melihat kotorannya yang tiba-tiba jadi besar dan lembek. Itu karena mungkin sobat-sobat memahami kotoran yang bagus itu yang kecil dan kering dan padat ya. Memang benar, kotoran kacer yang bagus itu yang kecil, kering dan padat, segede sedotan lah, segede sedotan teh gelas ya. Karena di situ kotoran kecil dan bagus itu kotoran kacer yang berada di titik top atau settingannya yang pas. Tapi itu kotoran yang memang kacernya sudah masuk ke dalam tahapan settingan. Nah, kalau ini kita kan sedang mencari birahi atau sedang treatment menaikkan birahi, jadi kacernya belum masuk ke dalam settingan. Jadi kita itu jangan sampai terkecoh kalau misalkan kotorannya tiba-tiba menjadi kotoran yang besar dan lembek. Ketika kita melihat kotorannya yang jadi besar itu seperti timbul masalah baru. Contohnya itu kacer yang kotorannya itu jadi tiba-tiba jadi besar, padahal ini kan sedang mencari rawatan birahi. Itu jangan sampai keliru. Setiap kita sedang treatment menaikkan birahi, di situ kotoran pun pasti berubah, pasti jadi besar, jadi basah dan lembek. Karena apa? Ya karena kan di jor jangkrik, di jor ekstra puding, di jor jangkrik dan kroto, kemudian tanpa jemur, bahkan hanya diberikan mandi. Nah, kotorannya itu pasti seperti itu dulu. Justru itu yang dicari. Yang kita cari itu seperti itu dulu. Karena kalau kotorannya sudah seperti itu, jadi basah, jadi lembek, itu tanda si kacer mulai naik birahinya. Makanya sobat-sobat ini harus paham nih. Kalau nggak paham pasti bingung. Pasti mikirnya, waduh, jangan-jangan salah nih rawatan kita ini. Tadinya kotorannya kecil, bagus, kering. Nah, ini sekarang jadi besar, jadi basah dan lembek. Nah, di situ kita harus paham, jangan sampai terkecoh. Jadi kita harus tetap fokus saja menaikkan birahinya, bikin kacernya itu gacor dulu, walaupun kotorannya jadi agak besar, agak lembek dan basah. Karena memang pasti perjalanannya seperti itu dulu. Itu yang kita cari. Nah, contohnya kacer saya ini nih, depan kita ini nih. Ini kacer bahan. Nah, ini saya sedang melakukan treatment menaikkan birahi dulu, biar gacor dan rajin bunyi dulu. Sebelumnya kacer ini kotorannya itu kecil, kering dan bagus lah. Tapi kacer ini kondisi kacer yang bahan, harus kita kondisikan dulu. Kalau kondisi kacer yang bahan, walaupun kotorannya itu kecil, itu bukan berarti kacer ini berada di titik settingan yang pas. Tapi kotorannya kecil itu karena kacer ini belum kena puding atau kurang puding, masih minim birahinya, jadi perlu kita naikkan lagi birahinya. Nah, kacer ini saya genjot jangkrik dan kroto. Nah,
ini bisa kita perhatikan nih, yang tadinya si kacer ini kotorannya itu kecil, kering, tapi masih minim birahinya. Nah sekarang kotorannya itu jadi mulai naik, jadi agak besar, lembek dan basah nih. Nah perjalanan itu pasti seperti itu dulu. Justru ini yang dicari. Karena kalau kotoran sudah besar untuk kacer bahan seperti ini, itu tanda kalau si kacer sudah mulai naik birahinya. Dan biasanya kalau kotoran sudah mulai besar seperti ini, kacer itu udah mulai mau bunyi nih, udah mulai rajin. Dan memang benar, sekarang kacer ini udah mulai rajin bunyi, rajin ngeriwi, rajin juga ngeplongnya, bahkan malam-malam dia itu bunyi juga. Nah sobat-sobat juga, kalau sedang treatment menaikkan birahi, ketika kotorannya jadi besar itu jangan sampai terkecoh. Ini kalau nggak paham, banyak teman-teman yang terkecoh nih pasti. Ketika kotoran jadi besar, mikirnya itu langsung, wah ini salah nih rawatan nih, ini kurang jemur nih. Kemudian langsung diberi penyemburan yang kencang. Akhirnya tadinya birahinya mau naik, itu drop lagi, birahinya turun lagi. Nah ini banyak yang salah. Ini salah satu tanda birahi itu nggak dapat. Ketika si kacer mau mulai naik birahinya, kemudian karena kita nggak paham, terus melihat kotoran yang jadi besar, akhirnya dijemur kenceng, ya birahinya pasti turun lagi, gacornya hilang lagi. Jadi kita harus paham, jangan sampai terkecoh. Harusnya kita fokus ke pengejaran birahi. Jadi kita pastikan dulu nih, birahinya itu harus sampai benar-benar ngunci. Saat kita sedang menaikkan birahi, walaupun kotorannya itu jadi besar, lembek, kalau birahinya belum benar-benar ngunci, ya kita fokus aja dulu, jangan sampai terkecoh. Kita fokus naikkan birahi dan fokus bikin rajin dulu bunyinya. Nah jadi saat sedang menaikkan birahi ini, kalau tiba-tiba kotorannya jadi basah, jadi lembek, jadi besar-besar, itu jangan kaget. Tapi itu sebuah tanda kalau si kacer sudah mulai naik birahinya dan sudah mulai mau rajin bunyi. Nah jadi itulah pemahaman tentang kotoran burung kacer. Kalau sekiranya kita sedang dalam tahapan kondisian, misalnya sedang mencari birahi atau menaikkan birahi, nah kotoran itu pasti seperti itu dulu. Justru itu yang kita cari. Itu tanda si kacer sudah mulai naik birahinya. Terkecuali kalau kacer yang sudah disetting, barulah kita cari kotoran yang bagus. Kita cari kotoran yang kecil, padat, dan kering. Karena biasanya kotoran yang bagus, padat, dan kering, kecil, itu titik top atau biasanya settingannya yang pas. Oke sobat, cukup sekian dulu ya pembahasan kita kali ini. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Oke, sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Tetap ikuti dan terus terhubung bersama saya di Sobat Hitam Putih, tempat dan sobatnya para pecinta kacer.